mujizat Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, amin. Puji Tuhan, saudara. Silahkan duduk, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saudara sehat semua? Puji Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada siang ini yaitu jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Wow. Jadilah orang yang percaya yang bisa dipercaya. Mengapa saudaraku tema ini perlu saya angkat? Karena memang di hari-hari ini banyak orang percaya tetapi tidak bisa dipercaya. Banyak orang percaya tetapi tidak bisa dipercaya. Saya yakin dan percaya siapapun kita yang hadir pada saat ini, siapapun orang yang tidak hadir pun atau orang yang tidak percaya Yesus pun, saya yakin dan percaya pasti menginginkan, pasti mendambakan dirinya dipercaya. Karena apa? Nanti kita akan melihat bagaimana berkat-berkat bagi orang yang bisa dipercaya. Nanti kita akan melihat manfaat-manfaat bagi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena apa? Sering saya katakan bahwa orang yang bisa dipercaya itu nilainya lebih tinggi daripada uang. Orang yang bisa dipercaya dampaknya itu luar biasa. Nanti kita akan lihat dan pada pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar dari seorang yang sederhana, orang yang pada waktu itu kurang berpengaruh, orang yang pada waktu itu bukan seorang pengusaha, tetapi orang yang sangat sederhana, orang yang tidak memiliki posisi, orang yang tidak memiliki kedudukan, bahkan kalau boleh saya ngomong orang yang tidak memiliki harga pada waktu itu. Tetapi saudaraku, orang yang sederhana ini, orang yang biasa, orang yang tidak memiliki harga, tetapi membuat orang lain kagum, membuat orang lain bangga, membuat orang lain tertarik dengan pribadi ini. Karena apa? Yang dilakukan oleh orang ini walaupun notabene-nya sederhana saudaraku, tetapi yang dilakukan oleh orang ini selalu berhasil. Siapa dia? Yaitu Yusuf. Kita akan belajar dari pribadi Yusuf, saudaraku.
Walaupun Yusuf itu terus terang saja namanya manusia tentu tidak tetapi dari tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf sering dijadikan pegangan, Yusuf sering jadikan idola, Yusuf sering jadikan teladan. Coba kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. 39 ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Puji Tuhan. Dari satu ayat ini kita dapat melihat dua pribadi yang berbeda profesi. Dua pribadi yang berbeda kedudukan. Yang pertama yaitu Potifar. Ayat tadi mengatakan Potifar itu bukan orang biasa. Potifar bukan orang sembarangan. Tapi Alkitab katakan pada waktu itu Potifar punya jabatan kepala pengawal raja. Kalau sekarang komandan pas pampres. Saudaraku, orang yang di rank satunya raja. Pas pampres itu orang yang di rank satunya presiden. Artinya apa? Potifar ini punya jabatan tinggi di Mesir. Potifar ini punya pengaruh. Potifar ini orang hebat. Potifar ini kenalannya tentu orang-orang elit, saudaraku. Nah, itulah latar belakang dari Potifar. Karena apa? Kalau sekarang dia itu bintang 2, mayor jenderal. Wow, saudaraku. Itulah latar belakang daripada Potifar. Punya jabatan tinggi, punya pengaruh. Tentunya punya banyak teman. Sedangkan Yusuf, ayat tadi mengatakan Yusuf itu bukan seorang pejabat. Yusuf bukan seorang pengusaha, tetapi Alkitab katakan dia seorang budak. Karena apa? Pada waktu saudara-saudaranya benci kepada Yusuf, Yusuf dijual kepada orang Ismail. Setelah dibeli oleh orang Ismail, akhirnya orang Ismail jual lagi kepada Potifar. Dan saudara tahu, budak pada waktu itu mati hidupnya, masa depannya sangat ditentukan oleh tuannya. Mati hidupnya sangat ditentukan oleh majikannya. Sehingga kalau seandainya majikannya senang sama budak ini, maka budak ini akan lama tinggal bekerja di situ. Bahkan mungkin majikannya akan carikan istri atau carikan suami karena budak itu disenangi oleh tuannya. Tetapi kalau seandainya tuannya tidak senang, maka budak itu bisa dijual lagi. Nah, itulah yang dialami oleh Yusuf. Dari saudara-saudaranya dijual ke orang Ismail. Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat berapa lama Yusuf tinggal di orang Ismail. Dan setelah itu orang Ismail dijual lagi ke Potifar. Jadi dengan kata lain saudaraku, kehidupan Yusuf tidak beda jauh dengan binatang, bisa dijual belikan. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat dua latar belakang orang ini, Potifar dan Yusuf, jelas perbedaannya sangat jauh. Jelas perbedaannya seperti langit dan bumi. Tetapi saudaraku, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, walaupun Potifar itu orang hebat saudara, tetapi kita lihat ayat yang keempat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Wow. Yusuf mendapatkan kasih daripada Potifar. Sehingga ayat tadi mengatakan Yusuf diberi
kuasa atas rumah Potifar. Dengan kata lain, semua milik Potifar semua dipercayakan kepada Yusuf, dikuasakan kepada Yusuf. Ini sungguh luar biasa, saudara. Sekali lagi, ini sungguh luar biasa, ini sungguh dahsyat. Dan saya yakin seorang pejabat seperti Potifar tidak mungkin dia cuma punya satu budak, hanya Yusuf saja. Tidak mungkin. Karena apa? Saudara-saudara lihat ini. Pejabat-pejabat di daerah kita, walaupun jabatannya tidak terlalu tinggi, dia punya orang kerja, dia punya pembantu atau asisten rumah tangga lebih dari 2, mungkin bisa 5. Apalagi seorang pengusaha, ada yang punya, saya pernah tanya, berapa karyawan di sini? 20 lebih, 30 lebih. Bayangkan saudaraku. Jadi saya yakin dan percaya, Potifar tidak mungkin hanya punya budak, hanya Yusuf saja. Pasti banyak budak yang dimiliki oleh Potifar. Tetapi satu hal yang menarik saudara. Dari sekian budak yang dimiliki oleh Potifar, Yusuf seorang budak dipercaya oleh tuannya. Ini Yusuf dipercaya oleh tuannya. Nanti kita akan melihat apa kelebihan-kelebihan Yusuf dari budak-budak yang lain. Dan apa yang dilihat Potifar dari pribadi Yusuf. Kok Potifar begitu tertarik, begitu kagum, begitu suka sama seorang budak yang namanya Yusuf. Nanti kita lihat. Sehingga dia begitu percaya dan saking percayanya, semua urusan rumah tangganya dipercayakan penuh kepada Yusuf. Yusuf punya kuasa penuh dari Potifar. Sehingga apa yang terjadi ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Nah, perhatikan kalimat ini. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf. Dengan kata lain, berkat yang diberikan kepada Potifar bukan semata-mata Potifarnya, tetapi karena di situ ada Yusuf, di situ ada seorang pribadi yang bernama Yusuf, walaupun dia seorang budak. Sekali lagi, apa kelebihan keistimewaan daripada Yusuf? Sehingga yang pertama, Potifar percaya kepada Yusuf. Dan yang kedua, membuat Tuhan tertarik memberkati Potifar karena Yusuf. Alangkah indahnya, alangkah senangnya. Kenapa? Cewek 2 kok di belakang kok main TikTok ya? Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Kenapa? Tuhan begitu tertarik. Sehingga Tuhan mempercayakan berkatnya kepada Potifar. Karena apa? Tuhan tidak melihat Potifarnya, tetapi Tuhan melihat Yusuf. Sehingga Potifar diberkati Tuhan. Kita akan lihat saudaraku. Nanti kita akan lihat apa yang dimiliki oleh Yusuf. Sehingga Tuhan memberkati keluarga ini. Sekali lagi alangkah senangnya hidup ini ya. Kalau sampai kita menjadi orang percaya yang dipercaya. Saya katakan tadi pagi, orang yang dipercaya, saya rasa nilainya lebih tinggi daripada uang. Orang yang bisa dipercaya, saudaraku sekali lagi, orang yang bisa dipercaya itu nilainya lebih tinggi daripada uang. Contoh saja, saya pernah menemukan seseorang. Orang ini pengen membuka kios kecil-kecilan. Orang ini pengen membuka ya warung-warung kecil lah saudaraku. Tetapi modalnya tidak cukup. Tetapi orang ini terkenal baik.
Orang ini terkenal bisa dipercaya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang ini datang ke toko yang besar, kok Cik, saya punya rencana akan membuka usaha kecil-kecilan. Apa Cik bisa bantu saya titip barang? Langsung saudaraku, oh yuk saya akan bantu, saya akan titip barang. Karena saya tahu engkau orang yang bisa dipercaya. Kita lihat di sini. Tidak punya modal saudaraku. Modalnya hanya sedikit, modalnya hanya dia menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Sehingga karena dia menjadi pribadi yang bisa dipercaya, akhirnya apa? Toko-toko yang lebih besar titip barang. Sehingga usahanya maju. Dan orang ini setelah usahanya laku, dia langsung bayar ke toko yang besar itu. Dan apa yang terjadi? Karena orang ini semakin bisa dipercaya, toko yang besar ini semakin kasih banyak barang. Nah ini saudaraku. Tetapi ada toko kecil yang tidak bisa dipercaya. Pertama aja dikasih barang. Setelah itu barangnya laku bukan untuk bayar ke toko besar. Tetapi ya beli HP dulu. Setelah beli HP ya mungkin beli televisi dulu. Lalu makan enak-enak. Akhirnya apa? Barang habis, uang habis. Tidak bisa bayar. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Nah, untuk itu mari saudaraku, kita berusaha menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Amin saudara, amin. Kita menjadi orang yang percaya, yang bisa dipercaya. Karena apa? Nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya, bagaimana berkat bagi orang-orang yang percaya, yang bisa dipercaya. Itu nanti kita akan lihat saudaraku. Begitu juga dengan perkara-perkara rohani. Bukan cuma kita hanya bisa dipercaya sesuatu kepada orang lain. Begitu juga dengan perkara rohani. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu Tuhan percayakan sesuatu kepada kita. Tuhan percayakan bakat. Tuhan percayakan kemampuan. Tuhan percayakan talenta. Tuhan percayakan karunia. Tuhan percayakan saudara pintar main musik. Saudaraku itu kalau bukan campur tangan Tuhan, saudaraku, biar kelihatannya main gitar itu gampang, main keyboard gampang, main drum itu gampang, saudaraku, kelihatannya. Tetapi kalau Tuhan tidak kasih sesuatu kepada orang-orang ini, susah. Contohnya saya sudah kenal drum itu sejak tahun berapa itu saudara, sampai sekarang enggak bisa-bisa. Makanya kalau saya lihat Chandra main drum, ini kakinya berapa ini? Saya bilang kok cepat sekali, tangannya berapa? Itu saya yakin ada sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada Chandra, ada sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada Willy, dan begitu juga dengan teman-teman singer yang suaranya bagus. Itu bukan satu kebetulan, itu suara yang diberikan oleh Tuhan. Amin saudara. Tetapi kalau kita dipercaya dengan suara bagus, kalau kita dipercaya dengan karunia, kalau kita dipercaya dengan talenta, dengan bakat, dengan keahlian, dengan kemampuan, itu hanya untuk diri sendiri, itu hanya untuk gagah-gagahan. Ingat, Tuhan akan ambil. Ingat, Tuhan akan ambil. Ada jemaat kalau nyanyi di kamar mandi suaranya merdu sekali. Pas satu saat saya datang ke sana, wah dia lagi nyanyi, saya dengar suaranya bagus sekali. Suaranya merdu sekali. Pas coba kamu belajar ini, mulai melayani singer, wah om enggak mau, malu. Nah itu sudah. Jadi dia pemain kamar mandi, enggak mau melayani. Itu artinya apa? Tuhan percayakan suara bagus tetapi hanya untuk diri sendiri. Kita akan lihat bahayanya kepercayaan yang Tuhan berikan tetapi tidak kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat di sini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita lihat di sini. Jadi artinya apa saudaraku? Tuhan mau apa yang
kita miliki yang daripada Tuhan itu dikembalikan untuk Tuhan. Karena sekali lagi ada bahaya kalau sampai kita tidak mau menggunakan talenta, karunia, bakat, kemampuan itu untuk Tuhan. Apa bahayanya? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Nah ini, kalau kemampuan, kalau karunia, kalau bakat, kalau suara bagus, kalau pinter main musik tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Roma tadi katakan semua dari Dia. Untuk kemuliaan Dia, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepuasan sendiri. Aku bisa main musik agar hidupku puas untuk diri sendiri. Kalau itu yang terjadi saudaraku, ayat ini mengatakan ambillah talenta itu. Aduh ngeri saudara. Mengapa talenta itu diambil dari kita? Karena apa? Yang Tuhan titipkan kepada kita tidak kita kembangkan. Yang Tuhan titipkan kepada kita tidak kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya yakin setiap kita yang hadir pada saat ini punya talenta, punya bakat, punya kemampuan untuk bersaksi, untuk apapun, mari gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Sekali lagi gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Ketika talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dan itu kita kembangkan, Tuhan akan terus tambahkan karunia itu. Tuhan akan terus tambahkan kemampuan itu. Tuhan akan terus tambahkan bakat itu dalam kehidupan kita. Saudara jangan berpikir hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Saudaraku itu tidak serta-merta mengadakan hal-hal semacam itu. Kesaksian dari hamba-hamba Tuhan ini awalnya dari penyakit yang sederhana. Penyakit-penyakit yang biasa. Penyakit batuk, pilek, saudaraku. Dia mulai doakan, Tuhan sembuhkan. Penyakit-penyakit sederhana Tuhan sembahkan. Dan karunia, talenta yang Tuhan berikan itu dia terus kembangkan. Dia terus kembangkan dan Tuhan semakin percayakan kuasa. Tuhan semakin percayakan kuasa. Tuhan semakin percayakan kuasa. Sehingga lewat pelayanan mereka penyakit-penyakit yang berat pun itu terjadi. Saya pernah melihat saudaraku ketika saya melayani di pedalaman Kalimantan Timur tahun 91. Kami kebetulan di Samarinda itu ada kebaktian, kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi. Kami dengan jemaat sewa 2 mobil. Nah, kebetulan sopirnya tidak seiman dengan kita. Jadi 2 sopir ini kebetulan tidak seiman karena kami melayani itu di komplek orang-orang Banjar, saudaraku. Istilah orang Banjarmasin tapi sebutannya orang Banjar. Jadi sopir ikut. Maka di situ acara KKR itu 3 malam, saudara. Pada waktu malam pertama, ini sopir melihat dengan mata sendiri, tidak usah mata kepala, dengan mata sendiri bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, dia melihat. Wow, kaget saudaraku. Akhirnya waktu pulang dia ngomong, Pak Pendeta, apa boleh saya besok ngajak saudara saya yang sedang sakit? Boleh, ajak saja. Tetapi siangnya saudaraku kami berangkat sore, siangnya itu saya sudah kasih tentang firman, iman. Harus punya iman kepada Yesus begini. Ya orang kalau perlu kan yo-yo saja saudaraku. Betul saudaraku, malam itu juga saudaranya diajak ke sana. Malam itu tidak alami kesembuhan, tetapi waktu itu banyak sekali yang alami kesembuhan. Ini orang luar negeri saudara yang membuat KKR ini, orang luar negeri. Di malam yang kedua, dia sampaikan begini, saya masih ingat sekali. Di pojok sebelah sana, ada seorang ibu yang sudah punya rencana ini ikut ibadah terakhir dan malam ini akan bunuh diri.
Ya kita tidak tahu saudaraku, karena jemaat ribuan saudaraku, gedung besar. Saya melihat ada seorang ibu yang datang pada malam ini, dia katakan ingin ibadah yang terakhir dan setelah itu dia bunuh diri. Ditunggu tidak sampai 2 menit saudaraku, dari sana ada menjerit seorang ibu. Dan dia mengakui saudaraku, sebetulnya dia mau bunuh diri karena ada sesuatu. Nah, saudara kita lihat di sini. Dan saudara jangan berpikir hamba-hamba Tuhan seperti ini langsung Tuhan pakai dengan dahsyat saudaraku. Tetapi awalnya dari sederhana. Tetapi karena hamba Tuhan ini setia saudaraku. Mengembangkan talenta. Setia mengembangkan bakat. Setia mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan. Akhirnya Tuhan pertambah-tambahkan. Amin saudaraku. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara punya suara bagus, saudara punya talenta bersaksi, lalu saudara kembangkan, tidak menutup kemungkinan saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin saudara. Yang penting dikembangkan, jangan disimpan untuk diri sendiri. Jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Saudara dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, kembangkan, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Roma tadi dikatakan segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan kita. Saya hebat, suara saya bagus, saya main musik bagus. Bukan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, akan diambil dari kita. Dan bagi Tuhan gampang untuk ngambil saudaraku. Sering saya katakan dari tempat ini, Tuhan gampang memberi tetapi juga gampang ambil. Ayo, kepercayaan apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu? Gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Gunakan, kembalikan untuk Dia, saudaraku. Gunakan untuk kemuliaan, jangan untuk gagah-gagahan diri sendiri. Nah, sekarang kita akan kembali ke kisah Yusuf. Apa yang dilihat Potifar? Dari sekian budak yang dia miliki, Potifar begitu percaya kepada Yusuf sehingga Yusuf diberikan kuasa atas seluruh rumahnya. Apa yang dilihat Potifar? Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini yang dilihat oleh Potifar. Yang tidak dimiliki oleh budak-budak yang lain. Di dalam diri Yusuf ada penyertaan Tuhan. Di dalam diri Yusuf ada penyertaan Tuhan yang tidak dimiliki oleh budak-budak yang lain. Sehingga Potifar memilih Yusuf karena apa? Yusuf disertai Tuhan. Dan penyertaan itu dampaknya apa? Yang dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil. Nah ini saudaraku, dengan kata lain. Orang yang dipercaya, saudaraku, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang yang disertai oleh Tuhan, maka dampaknya orang itu bisa dipercaya dan apa yang dilakukannya selalu dibuat Tuhan berhasil. Nah sekarang bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara dan saya sudah disertai Tuhan atau tidak? Coba kita periksa. Ingat, ciri orang yang disertai Tuhan yang pertama, orang itu bisa dipercaya. Dan yang kedua, apa yang dikerjakan berhasil. Kembalikan kepada kita. Apakah aku ini sudah disertai Tuhan? Kalau seandainya kita belum menjadi pribadi yang belum dipercaya oleh Tuhan,
berarti kita ini belum disertai Tuhan. Ayo, jadilah pribadi yang selalu disertai oleh Tuhan. Karena apa? Orang yang disertai Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil apapun yang dikerjakannya. Apapun yang engkau rencanakan ketika kita disertai Tuhan, Tuhan akan tolong saudara dan saya. Tuhan akan campur tangan. Tuhan bertindak atas apa yang kita rencanakan. Karena apa? Tuhan selalu menyertai kita. Nah sekarang saudaraku, bagaimana agar hidup ini disertai Tuhan? Ini persoalannya. Ada orang, saya ingin hidupku disertai Tuhan. Karena kalau disertai Tuhan orang percaya kepadaku. Aku ingin hidupku disertai Tuhan. Karena kalau orang disertai Tuhan, apa yang dikerjakannya berhasil. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat agar hidup ini selalu disertai oleh Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kita bersama. Coba kita lihat ayatnya, ini ayat yang terakhir. Selang beberapa waktu, Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya yaitu istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, di rumah ini ia yaitu Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Saudaraku, ini luar biasa. Sekali lagi, bahkan di rumah ini ia yaitu Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini kuncinya, untuk disertai Tuhan. Ini resepnya, untuk disertai Tuhan. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya ini, Yusuf mendapat peluang untuk berdosa. Biasanya memang ada juga. Biasanya banyak laki-laki kejar perempuan, ini biasanya. Tetapi ini lain. Ini tante Potifar ini saudaraku kejar-kejar Yusuf. Pada waktu Yusuf masih tidak terlalu besar, saudaraku mungkin masih muda, ya dianggap anak. Tetapi setelah Yusuf mulai kumisnya mulai muncul, kumisnya mulai tebal, sudah lain ini tante Potifar ini. Pikirannya sudah lain. Akhirnya apa? Dia ngajak tidur ini Yusuf. Hari ini dirayu gagal, istri Potifar tidak mau berhenti. Besoknya berusaha. Tetapi kita lihat, Yusuf ada peluang untuk senang. Yusuf ada peluang untuk melakukan hal yang diinginkan oleh istri Potifar. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan Yusuf. Menolak. Kalau engkau ingin disertai Tuhan, jangan sampai kita mudah tergoda dengan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Amin, saudara. Kenapa banyak anak Tuhan tidak disertai Tuhan sementara setia beribadah? Mungkin kita sering kompromi dengan dosa. Mungkin kita sering kompromi dengan dosa. Ini. Sehingga saudaraku, Tuhan tidak menyertai kita. Kita beribadah,
Tetapi pada hakikatnya itu hanya sekedar ibadah. Tetapi Tuhan tidak menyertai kita. Karena apa? Kita sering melukai hati Tuhan. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita sering kompromi dan tidak berani menolak hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita sering tidak berani menolak hal-hal yang bisa mendatangkan Tuhan sedih. Hal-hal yang bisa mendatangkan Tuhan kecewa. Ayo, kalau saudara ingin menjadi pribadi yang disertai Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang bisa dipercayai, mari kita berusaha untuk menolak hal-hal yang bisa membuat Tuhan kecewa. Amin, saudaraku. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus akan memberikan kemampuan, Roh Kudus akan memberikan kesanggupan. Peluang besar untuk Yusuf bisa menyenangkan dagingnya. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf menolaknya. Dan inilah yang membuat Tuhan begitu terus menyertai Yusuf. Dan penyertaan Tuhan membuat Yusuf dipercaya oleh Potifar. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, dibuat Tuhan berhasil. Untuk itu mari, kalau saudara ingin dipercaya oleh orang lain, kalau saudara ingin dipercaya oleh Tuhan, terlebih Tuhan terus memberkati kita dan apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Mari kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran setiap saat. Seperti kemarin saya katakan, pertobatan itu bukan pekerjaan satu kali. Pertobatan itu bukan untuk pekerjaan satu hari. Pertobatan itu bukan untuk pekerjaan satu minggu. Tetapi kita harus hidup di dalam pertobatan. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Setiap hari, ingat seperti tadi pagi sudah saya katakan. Lawan kita, iblis, saudaraku. Dia ingin terus menjatuhkan saudara dan saya. Karena iblis tahu dia punya tempat akan di neraka. Iblis tidak mau di neraka sendiri. Iblis tahu, saudaraku, dia tidak lama lagi akan dihukum. Itulah sebabnya dia sekarang bekerja dengan keras, bekerja dengan ekstra, lembur, overtime, saudaraku, untuk menjatuhkan setiap iman anak-anak Tuhan. Kalau mungkin, saudaraku, dari satu perkara kita tidak jatuh, jangan senang, saudaraku. Ya, kita berkata puji Tuhan, tetapi iblis akan cari cara lain. Cari peluang, karena apa? Iblis itu tidak pernah namanya istirahat. Tentu saudara ingat, ketika Tuhan Yesus dicobai iblis. Setelah berpuasa, Yesus lapar. Lalu dicobai oleh iblis. Cobaan pertama, iblis kalah. Cobaan kedua, iblis kalah. Sampai ketiga, iblis kalah. Setelah itu apa yang dilakukan oleh iblis? Akhirnya iblis mundur. Tetapi apa Alkitab katakan? Mencari kesempatan lain. Artinya apa? Iblis walaupun saat ini tidak bisa menggoda kita tidak tergoda, saudaraku. Bukan berarti iblis menyerah. Iblis akan cari waktu lain. Iblis akan cari kesempatan lain untuk berusaha menjatuhkan saudara dan saya. Kalau dari satu ini saudara tidak jatuh, iblis akan cari dengan cara lain. Untuk itu mari kita harus antisipasi trik-trik daripada iblis, strategi daripada iblis ini. Kita harus hati-hati sehingga apa, saudaraku? Hidup kita terus dalam penyertaan Tuhan. Dan inilah keistimewaan Yusuf, seorang budak yang tidak dimiliki oleh budak-budak Potifar yang lain. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Dan Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan Potifar. Karena apa? Dia disertai Tuhan. Saudara ingin disertai Tuhan? Saudara ingin disertai oleh Tuhan? Berusaha hidup dalam benar. Silakan pemain musik, berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Jangan mudah tergoda.
Jangan mudah terpedaya oleh rayuan iblis. Sekali lagi saya mau kasih tahu, iblis tidak pernah punya rencana baik terhadap saudara dan saya. Iblis tidak pernah punya rencana baik terhadap anak-anaknya. Mungkin yang ditawarkan adalah hal-hal yang baik. Mungkin yang ditawarkan adalah hal-hal yang manis. Tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Untuk itu mari dengar firman Tuhan yang sederhana ini. Renungkan firman Tuhan baik-baik. Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Aku mau menjadi pribadi yang dipercaya baik kepada manusia, terlebih kepada Tuhan. Aku ingin apa yang aku lakukan berhasil. Itu sederhana ketika hidup kita disertai oleh Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak. Saudara,